Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian di sana di rumah masing-masing? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, Bu. Di sini di pagi hari ini kita akan memulai pembelajarannya. Untuk yang pertama, Mbak Karina tolong dipimpin doanya bersama-sama. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Karina. Selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Widahana. Hadir, Bu. Yang kedua, Mbak Karina Puspita. Hadir, Bu. Yang ketiga, Mbak Sania Lutfi. Hadir, Bu. Yang keempat, Mbak Tiara Surya. Hadir, Bu. Yang kelima, Mbak Nur Putri. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Di sini Ibu akan memulai pembelajarannya. Ibu akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang imaji dalam teks pantun. Sebelumnya, Ibu juga akan menayangkan video terlebih dahulu. Kalian mengamati video ini. Anjing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Berenang jauh para ikan, mereka bebas hatinya senang. Badan kurus kurang makan, kalau ditiup dia terbang. Oke, tadi sedikit video contoh dari pantun. Selanjutnya Ibu akan share PPT yang Ibu buat. Yaitu imaji dalam teks pantun. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih itu pantun? Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Kepada Mbak Wida, tolong bisa menjelaskan apa itu pantun? Bisa, Bu. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang saat ini masih berkembang dan eksis di masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Wida. Benar ya, pantun itu adalah sastra puisi lama yang masih eksis di kalangan masyarakat. Pantun sendiri itu terdiri dari satu bait. Satu bait itu terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama dan kedua disebut sampiran. Baris yang ketiga dan keempat disebut isi. Dari satu bait itu memiliki sajak yang pertama yaitu A, sajak yang kedua yaitu B, sajak yang ketiga yaitu A, dan sajak yang keempat yaitu B. Jadi sajaknya yaitu AB-AB. Pada setiap barisnya juga terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kaidah kebahasaan pantun itu ada 4. Yang pertama yaitu diksi, yang kedua bahasa kiasan, yang ketiga imaji atau citraan, yang keempat bunyi. Di sini Ibu akan membahas yang kaidah kebahasaan nomor 3, yaitu imaji atau citraan.
Apa itu imaji? Di sini ada pengertian imaji. Tolong kepada Mbak Sania Lutfi bisa dibacakan pengertian imaji. Baik, Bu. Pengertian imaji. Herman pada tahun 1987 mengatakan bahwa pengimajian merupakan susunan kata mengungkapkan pengalaman panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, perasaan. Imaji dapat membuat pembaca seolah-olah mendengar, melihat, dan merasakan seperti yang penulis alami. Pengimajian erat dengan pengalaman panca indera atau penglihatan, pendengaran, atau citra rasa yang dapat dirasakan pembaca setelah atau saat membaca puisi. Baik, terima kasih Mbak Sania. Imaji itu atau juga bisa disebut citraan. Citraan digambarkan melalui bahasa-bahasa kias yang dibentuk menjadi satu. Dan bahasa-bahasa kias itu bisa berupa peribahasa atau ungkapan tertentu dalam menyampaikan suatu ide gagasan. Dari gagasan itu bisa dari yang abstrak sampai bisa diterima oleh para pembacanya. Pengkajian juga menghasilkan gambaran-gambaran yang tidak langsung dari penulis kepada pembacanya atau pendengar dari pantun tersebut. Yang selanjutnya yaitu bagaimana imaji bisa dihasilkan. Imaji atau citraan dapat dihasilkan dari diksi atau bahasa kiasan dalam pembuatan teks pantun tersebut. Jadi, dari diksi dan bahasa kiasan itu, imaji dapat terbentuk atau terbuat. Selanjutnya yaitu tujuan imaji. Kepada Mbak Putri, tolong dibacakan. Baik, Bu. Tujuan imaji. Tujuannya agar pembaca atau pendengar pantun tersebut seolah melihat apa yang dilukiskan oleh penyair melalui lirik dan bait pada setiap pantunnya. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Putri. Di sini itu tujuan imaji itu menggambarkan seperti apa yang ingin disampaikan kepada pembacanya pada setiap lirik atau bait dari setiap pantunnya, agar dapat tersampaikan kepada pendengar ataupun pembacanya. Jenis-jenis imaji. Kepada Mbak Tiara, tolong bisa dibacakan. Jenis-jenis pertama yaitu imaji visual atau seolah dapat dilihat. Yang kedua, imaji auditif yang seolah-olah dapat didengar. Yang ketiga, imaji taktil yang seolah-olah dapat dirasakan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Jenis-jenis imaji itu ada 3 ya. Imaji visual atau penglihatan, imaji auditif, dan imaji taktil. Imaji visual itu bisa dilihat dari indera mata, sedangkan imaji auditif itu bisa didengar melalui indera pendengaran kita. Sedangkan imaji taktil itu yang bisa kita rasakan melalui panca indera yang seperti yang tangan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu imaji visual. Kepada Mbak Wida bisa dibacakan. Bisa, Bu. Imaji visual. Penglihatan ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata. Citraan ini merupakan jenis yang paling sering digunakan penyair. Citraan penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Baik, terima kasih Mbak Wida.
Imaji visual itu yang jelas pasti bisa dilihat menggunakan panca indera mata. Citraan ini juga sering digunakan oleh penyair karena di sini penyair bisa membuat pendengarnya bisa melihat yang seolah-olah tidak terlihat. Sebagai contohnya ini. Contoh pantun di bawah ini. Contoh pantunnya terdapat imaji. Tikar, pucak tikar, mengkuang. Alas nikah Raja Melayu. Ikan busuk jangan dibuang, buat peracah di saur kayu. Pada baris pertama, tikar, pucak tikar, mengkuang. Itu terdapat imaji visual. Imaji visualnya ada pada tikar. Tikar itu kan bisa kita lihat menggunakan panca indera mata. Yang baris kedua juga alas nikahan Raja Melayu. Alas dari alas nikah itu kan bisa kita lihat juga menggunakan indera mata. Yang ketiga, ikan busuk jangan dibuang. Lah, ikan busuk itu juga bisa kita lihat dengan panca indera mata. Yang baris terakhir itu buat perecah di saur kayu. Lah, perecah kayu itu bisa kita lihat juga dengan menggunakan indera penglihatan kita. Jadi itu termasuk imaji visual. Ini ada teks pantun. Mbak Tiara bisa dibacakan? Baik, Bu. Kalau pedada tidak berdaun, tandanya ulat memakan akar. Kalau tak ada tukang pantun, duduk musyawarah terasa hambar. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Di sini itu kan ada pantun. Kalau Mbak Tiara sendiri bisa tolong ditunjukkan letak imaji visualnya itu ada di mana? Itu kalau untuk imaji visual, yang garis itu termasuk imaji visual. Yang kedua, tanda ulat memakan akar juga ada imaji visualnya. Sudah, Ya. Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Ya, benar sekali ya jawaban dari Mbak Tiara. Pada baris pertama itu ada imaji visualnya yang ditandakan dengan daun. Daun itu kan bisa kita lihat dengan panca indera mata kita. Yang kedua juga ada ulat memakan akar. Ulat itu juga kita bisa lihat dengan panca indera mata. Selanjutnya, mungkin apakah di sini ada pertanyaan dari semuanya? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Berarti cukup jelas ya materi yang Ibu berikan tadi. Apakah di sini bisa ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ibu akan tunjuk salah satu ya. Mbak Nur Putri bisa memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini? Bisa, Bu. Untuk kesimpulan pada materi pagi hari ini yaitu pengimajian merupakan susunan kata mengungkapkan pengalaman panca indera yaitu pendengaran, penglihatan, perasaan. Imaji atau citraan dapat dihasilkan dari diksi dan bahasa kiasan dalam pembuatan teks pantun tersebut. Tujuan imaji agar pembaca atau pendengar pantun tersebut seolah melihat apa yang dilukiskan oleh penyair melalui lirik dan bait pada setiap puisinya. Jenis imaji ada 3, yaitu imaji visual, imaji auditif, imaji taktil. Imaji visual atau penglihatan yang seolah-olah dapat dilihat. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Putri. Berarti semuanya sudah jelas ya yang Ibu sampaikan tadi. Untuk penugasan nanti Ibu akan sampaikan kepada grup WA atau
yang bertanggung jawab nanti, agar disampaikan kepada kalian semua. Ibu rasa cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.